Ini merupakan cerita dari seorang bernama Xiao Song. Ia sebenarnya menjalani kehidupan seperti anak biasanya. Tapi ada suatu kejadian yang membuatnya dihidupkan kembali. Kalian memikirkan jadi apa? Pahlawan? Slime? Oh tentu tidak. Dia menjadi kuncup bunga. Pada awalnya, dia tidak tahu akan kekuatannya. Tapi ada suatu kejadian yang membuatnya mengetahuinya. Ya, dia bisa bergabung dengan gen tanaman lainnya dan bertambah kuat. Menjadi hal yang tak ia bayangkan. Bagaimana perjalanannya menjadi kuat? Ayo kita lihat bersama. Kita diberikan pembuka dari seri ini. Xiao Song, sebagai anak dari keluarga yang sederhana, sedang mengerjakan PR yang amat banyak. Ibu mengomelinya untuk belajar dengan serius dan mencontoh anak sebelah. Seolah tahu kebiasaan Xiao, ibu memberikan tugas lain untuk membantu mengikat pot tanaman dan menggantungnya di atas. Xiao mengeluh. Ini sungguh merepotkan, dan mengatakan, jika dia jadi tanaman, dia akan berjemur dan meminum air semaunya. Setelah mengerjakan tugas yang diberikan, kini, Xiao sedang berjalan santai, sambil membaca buku miliknya. Seakan takdir mengabulkan keinginannya. Hal yang seperti diharapkan terjadi. Pot di atas jatuh dan menimpa Xiao yang sedang santai melamun. Xiao tak sadarkan diri setelahnya. Saat membuka matanya, Xiao merasa sangat segar. Tapi itu tak bertahan lama. Betapa paniknya dia, mendapati dirinya menjadi setangkai bunga, yang pendeknya sama dengan rumput. Xiao mencoba membayangkan apa yang terjadi sebenarnya. Dia mengingat saat itu sedang berjalan santai dan membaca buku. Lalu menyadari dia tertimpa pot yang terjatuh dari atas. Dia menggerutu. Seakan dunia mengabulkan permintaannya. Dia benar-benar dijadikan tanaman. Kini dia teringat karena dia dilahirkan kembali. Mencoba menghayal menjadi tokoh protagonis. Dia mencoba mencari panel sistem miliknya. Sudah 1 minggu sejak dia mencari. Dan mendapatkan kenyataan pahit. Karena sistem miliknya tidak ikut bersamanya. Dia melihat ke atas. Dan membayangkan betapa kecil dirinya. Sampai sinar matahari tak mengenainya. Xiao terpaksa berebut tempat untuk mendapatkan sinar matahari. Baru merasakan sebentar kesenangan dari sinar yang didapat. Sudah ada saja gangguan yang datang. Mr. MB kini sedang kelaparan dan memakan beberapa tumbuhan. Xiao ketakutan, membayangkan akan berakhir dengan cepat. Tapi pengarang tak mungkin membiarkannya begitu saja. Dia dihiraukan dan hanya memakan rumput di sampingnya. Dan MB kini pergi dengan meninggalkan kotoran di samping Xiao. Dia kesal, karena diberikan hadiah perpisahan sebuah kotoran. Xiao merasa jijik, tapi tak dipungkiri dari itu. Tak lama dia berevolusi, menjadikan dirinya sebuah chomper. Para tanaman lain merasa aneh melihat Xiao. Seakan pelengkap dari sebuah komik. Kini sistem muncul, tapi sistem yang ini agak beda. Xiao menyangka dia hantu. Karena sistem yang didapat berbeda dari bayangannya. Sistem memperkenalkan dirinya sebagai Yi. Xiao masih tercengang atas sistem miliknya. Tapi, tak lama, setelah sistem datang, notif evolusi berbunyi. Xiao merasa senang, dan menyombongkan dirinya akan bertambah kuat. Yi memberitahukan syarat evolusi. Membutuhkan 100 poin. Maka menanyakan bagian mana yang ingin diperkuat. Dengan bangga Xiao menjawab ingin memperkuat batang miliknya. Seakan dunia akan takluk padanya. Dia menyadari bahwa hanya bertambah 3 mm dan dengan sedikit duri. Xiao mengomeli sistem miliknya. Karena dia hanya bertambah 3 mm setelah menghabiskan 100 poin evolusi. Xiao berpikir jika terus begini kapan dia akan setinggi bunga biasa. Dia sedang merenung. Tapi lebah terus mengganggunya. Xiao kesal dan mencoba mengusir lebah itu. Tapi kejadian tak terduga terjadi. Lebah itu masuk dengan sendirinya ke dalam mulut Xiao. Xiao panik karena itu. Sistem muncul tiba-tiba dan memberikan hadiah Treasure, karena telah melahap makanan pertama. Dan syarat membukanya adalah 10.000 titik evolusi. Dia kesal karena harganya begitu mahal, dan berjuang selama 5 hari lamanya. Kini dia sudah mengumpulkan 10.000 titik evolusi. Dan segera memanggil Yi untuk membuka peti yang didapat sebelumnya. Sistem membuka Treasure atau peti itu, dan mendapatkan gen anggur yang menginformasikan dapat menyatu pada dirinya. Xiao membuka panel informasi miliknya dan mencoba menggabungkan gen anggur dengannya. Itu berhasil.
Dan kini Xiao bangga karena dirinya berhasil bergabung dengan anggur yang memiliki kemampuan merambat. Dia memikirkan akan mencobanya untuk menyerang musuh. Tak lama setelahnya, ada lebah datang. Xiao segera ingin mencoba kemampuan baru miliknya dengan menyerang lebah yang ada di depan. Tapi hal itu tak semudah yang dibicarakan. Lebah itu terbang menjauh, dan cabangnya tak dapat menggapai. Lebah mengejeknya karena tak dapat menyerang. Xiao mencoba sabar, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang jika lebah sudah memasuki area serangan. Lebah itu perlahan mendekat. Setelah lebah memasuki area serangan, Xiao mencoba menyerang kembali. Tapi, kadal mendahuluinya. Xiao tak terima dan mencoba menangkap kadal itu. Tapi dia berhasil melarikan diri dengan memutus ekor miliknya. Dia mencoba melupakan lebah dan memakan ekor kadal, dan berharap mendapatkan sesuatu. Tapi kenyataan pahit menimpannya. Dia tak bisa mendapatkan apapun jika tak memakan sesuatu secara utuh. Xiao terus mencari serangga selama 1 minggu, dan hanya menemukan kumbang kotoran yang menjijikan. Sistem menjelaskan, dia akan mendapatkan peti setiap kali menelan serangga secara utuh. Peti dapat dibuka jika menukarkannya dengan 10.000 titik evolusi. Xiao masih membayangkan, tidak enaknya rasa serangga yang baru saja ia makan. Xiao ingin segera melupakan rasanya, dengan membuka peti yang didapat. Dia mendapatkan 20.000 poin evolusi. Setelah selesai membuka, kadal yang mengambil makanan Xiao mendekat. Tapi, dia tak datang dengan sendirinya, dan membawa katak yang memburunya di belakang. Katak itu menatap Xiao, dan mencoba ingin memakannya. Tapi, Xiao melakukan perlawanan, dengan menyerang sang katak. Katak itu tak terima, dan menggunakan lidahnya melilit Xiao. Dia merasakan kesakitan dan segera akan dimakan. Akar miliknya sudah keluar dari tanah, dan berpikir perjalanannya berakhir di sini. Tapi kadal itu nampak ingin membantu. Dia menyuruh Xiao untuk diam. Dia melompat ke atas katak, dan menggigitnya. Katak itu ingin kabur. Tapi, Xiao tak membiarkannya begitu saja. Xiao mencoba membalaskan dendamnya, dengan melilit dan membanting katak itu. Setelah semua yang terjadi, katak itu tetap berhasil kabur. Dan Xiao membiarkannya, karena dia sudah kelelahan. Kadal itu mendekati Xiao dan ingin meminta maaf, dengan menanam kembali akar Xiao. Kadal itu nampak akan pergi, tapi dia hanya mengambilkan beberapa serangga untuk diberikan pada Xiao. Kadal itu dengan tulus memberikan hasil tangkapannya. Xiao menerimanya dengan canggung. Setelahnya Xiao mendapatkan peti. Sistem muncul, dan menanyakan ingin membukanya atau tidak. Xiao merasa tak enak, dan menanyakan pada kadal, apakah dia boleh membukanya. Kadal itu nampak tak mempermasalahkannya, dan Xiao segera membukanya. Xiao kembali mendapatkan cabang merambat. Sistem memberikan pilihan untuk memperkuat atau menambah varian. Xiao memilih untuk memperkuatnya. Dan segera sistem menggabungkan 2 varian yang sama. Setelah tahap penggabungan selesai, Xiao terkejut atas perubahan yang didapat begitu aneh. Sistem hanya tersenyum dan mengatakan, "Tenang saja, kau akan segera bertumbuh dengan lebih baik ke depannya." Sistem tiba-tiba memanggil Xiao dengan sebutan Little Master. Xiao nampak malas menanggapi. Xiao berbicara pada si kadal, "Kau menolongku, karena membantumu mengusir katak ya. Dan kau mau membalas dengan memberi serangga begitu kan?" Xiao tersenyum, karena si kadal tahu caranya berterima kasih. Saking senangnya Xiao, dia berkata akan membantu masalah si kadal ke depannya. Tapi memberikan syarat dengan menyetor serangga kepada Xiao setiap harinya. Si kadal sepertinya tahu jika dia dimanfaatkan. Dan Xiao mencoba mencari alasan. Dan mengatakan, bahwa itu untuk menaikkan level dan meningkatkan keamanan yang lebih terjamin. Xiao tiba-tiba memberikan nama pada kadal dengan julukan Little Yellow. Si kadal nampak tak suka akan nama yang diberikan. Xiao tak terima karena Yellow langsung murung setelah diberikan nama. Beberapa hari berlalu. Kini Xiao membuka peti kembali dan mendapatkan seed. Di sini Mimin sebut aja buah berduri. Dia segera menggabungkan itu pada dirinya. Setelahnya, sistem menginformasikan bahwa Xiao mendapatkan skill baru, Semburan Chang'er. Jika Xiao meludah dia akan mengeluarkan buah berduri. Setelah mengeluarkan skill, Xiao mengeluh karena tenggorokannya sakit setelah menggunakan skill. Yi menyuruh untuk tak mengeluh, karena kekuatan yang besar didapatkan dengan harga yang harus dibayar.
Xiao terpikirkan sesuatu setelah melihat buah berduri di depannya. Xiao menyuruh Yellow untuk berdiri dan memegang daun di ujung sana. Yellow curiga apa yang akan dilakukan Xiao pada dirinya. Xiao nampak akan melempar buah berduri dan membidik ke arah daun. Tapi sepertinya kekhawatiran Yellow terjadi. Xiao bukan mengenai daun tapi ekor miliknya. Yellow sudah tahu ini akan terjadi dan hanya merengut pasrah. Xiao nampak belum puas. Dia segera melempar buah itu kedua kalinya. Dan untung saja, kali ini sesuai harapan. Lemparan Xiao mengenai sasaran. Dan Yellow hanya memandangi dengan raut pasrah. Sesudah itu Yellow sedang mencari serangga dan mengolahnya menjadi sup, yang akan diberikan pada Xiao. Yi muncul, dan memberitahukan bahwa Xiao mendapat peti. Dia menanyakan, ingin membukanya atau disimpan saja. Xiao kali ini tak membukanya, dan lebih memilih menghabiskan sup buatan Yellow. Hari terus berjalan dengan Xiao melatih keterampilannya dibantu Yellow. Di semak katak sedang memperhatikan Yellow dan Xiao berlatih. Saat Yellow berjalan sendiri, katak bersiap menyerang dan menggunakan lidahnya menjulur ke arah Yellow. Yellow berhasil dililit. Dia segera dimakan oleh katak itu. Xiao yang melihatnya sangat marah dan ingin menghabisi katak itu. Untungnya takdir masih memberkati Yellow. Berkat buah duri di tangannya, dia meletakkan itu di dalam tenggorokan sang katak. Sang katak kesakitan dan segera mengeluarkan Yellow dari dalam tenggorokan. Xiao bersyukur karena Yellow selamat. Xiao teringat bahwa Yellow membawa buah berduri, dan membayangkan mungkin Yellow selamat karena buah itu di tangannya. Katak masih nampak kesakitan, tapi ia mencoba memakan Yellow sekali lagi. Tentu saja Xiao tak membiarkan begitu saja. Dia menyerang sang katak dengan cabang barunya. Katak berhasil menghindar, dan mencoba membalas serangan dengan lidahnya. Tapi Xiao sudah mengira itu, dan segera mengikat kaki dan tangan katak diam-diam. Sang katak tak bisa bergerak. Dia diseret dan diangkat ke atas oleh Xiao. Xiao melemparkannya pada buah berduri di sana. Xiao nampak bangga atas prestasi berhasil menghabisi katak. Kini Xiao sedang menikmati daging katak. Tiba-tiba sistem memberikan selamat dan hadiah 2 peti. Xiao kebingungan, dia hanya memakan sedikit bagian katak. Dan sudah mendapat 2 peti. Dia bertanya-tanya, mengapa saat memakan ekor kadal dia tak mendapat apapun? Sistem menjelaskan, katak memiliki ukuran yang besar, dan perlu memakannya secara bertahap. Itu membuat saat memakan dikit demi sedikit, kau berkesempatan mendapatkan peti di beberapa gigitan. Tapi itu juga tergantung keberuntungan. Tapi kelihatannya si MC sangat beruntung. Dia sudah mendapatkan 3 peti dalam 2 gigitan. Dia sudah makan hingga kenyang. Dan keberuntungan Xiao berhenti di 3 peti. Dia memiliki keberuntungan hanya di awal. Xiao melihat daging katak masih banyak. Tapi mereka sudah tak kuat. Xiao memikirkan, mau dibagaimanakan daging katak yang tersisa. Jika dibiarkan itu, akan memancing hewan karnivora. Dia mencoba mencari solusi untuk daging katak yang tersisa. Setelah dia berpikir, akhirnya dia mendapatkan ide untuk menguburnya dan menjadikan pupuk. Setelah dipikir kembali, kini dia menemukan masalah berikutnya. Bagaimana caranya menggali tanah? Cabang miliknya tak sekuat itu untuk menggali. Xiao menyuruh Yellow mencari sesuatu. Yellow kembali dengan ranting dan batu, tetapi Xiao kebingungan. Bagaimana caranya menggali dengan ranting setipis itu? Dan ternyata yang dibawa Yellow bukan batu, tapi tanah liat. Xiao menyuruh mencari kembali ranting tebal dan benda keras yang tipis. Yellow segera mencari lagi, sampai dia kelelahan. Yellow terus membawa barang yang salah. Xiao merasa putus asa karena Yellow terus mencari barang yang tak diperlukan. Tapi saat Yellow kembali lagi, kini dia membawa anak panah dan tulang. Xiao tersenyum dan bersyukur. Akhirnya Yellow membawa pulang barang yang berguna. Xiao memberikan tulangnya pada Yellow dan menyuruhnya untuk membantu menggali. Xiao mencontohkan caranya. Setelah Xiao memberikan arahan, mereka mulai bekerja untuk membuat lubang. Tak selang lama, pada akhirnya lubang itu berhasil dibuat. Yellow sedang memindahkan katak pada lubang yang dibuat. Xiao berhasil tenang. Dia meyakini bahwa sisa katak tak akan memancing hewan karnivora untuk datang. Xiao menikmati poin yang didapat setelah mengubur katak di dekat dirinya. Dia mengingat masih memiliki peti tersisa, dan ingin membukanya. Yi memberikan pilihan ingin membuka peti yang mana,
dan Xiao menyuruh Yellow memilih. Yellow memilih kotak nomor 2. Xiao mendapatkan cabang berduri tingkat B, dan sistem memberikan selamat atas keberuntungannya. Xiao tersenyum atas perubahannya kali ini, dan nampak puas. Dan mengakui kekuatan cabangnya meningkat banyak. Xiao kembali membuka peti. Kali ini dia membuka nomor 3. Tapi dia hanya mendapat 20.000 poin evolusi. Begitupun peti nomor 1. Kita dialihkan pada Yellow yang kini dikejar katak. Xiao menyuruh Yellow berlari lebih cepat. Xiao melancarkan cabang baru miliknya, dan dapat menghabisi katak dengan mudah. Dan sekarang mereka sedang mukbang daging katak. Xiao kini mendapat 5 peti dari daging katak yang dimakan. Dia segera membuka satu persatu, dan mendapatkan gen ubi tingkat B di salah satu peti. Yi muncul, dan memberikan penjelasan bahwa ini akan sangat berguna ke depannya. Gen ubi dapat membantu menyimpan makanan, dan menyembuhkan luka. Xiao nampak sangat tak sabar dan menyuruh Yi untuk cepat menggabungkannya. Xiao penasaran apa yang berubah. Dia menginstruksikan untuk menyimpan sisa katak, dengan membayangkan mengontrol bagian akar untuk menyimpan makanan. Xiao mencobanya dan itu berhasil. Dia merasa sangat senang dan membayangkan ini sangat berguna. Kemudian dia tersenyum kembali, dan segera ingin mencoba kemampuan healingnya. Tak lama dari bayangannya, ular datang dan kini sedang bertarung sengit dengan Xiao. Yellow membantu mengalahkan ularnya, dan Xiao memujinya atas bantuannya. Xiao terkena serangan dari pertarungan tadi, tapi luka itu pulih dengan cepat. Dan kini mereka melakukan makan bersama kembali. Tiba-tiba hujan turun. Xiao membantu melindungi Yellow dari hujan, dengan cabang miliknya. Hari esok telah tiba. Kini Xiao telah kembali berevolusi menjadi tanaman berduri. Saat Xiao menunggu Yellow kembali, dia melihat ada manusia datang. Xiao terkejut karena ada manusia di dunia ini. Xiao mencoba mengajaknya berbicara, tapi sepertinya suara Xiao tak bisa didengar. Dia sedang mengambil beberapa tanaman di sekitar. Dia terus menggali tanaman yang ada di sekitar itu. Xiao panik, dan merasa terancam. Memikirkan akan dicabut seperti tanaman lainnya. Orang itu melirik ke arah Xiao, dan mempertanyakan spesies tanaman di depannya, karena saat melihat buku tanaman, Xiao tidak tercatat di dalam buku. Dia meyakini ini adalah spesies baru dan ingin mengambilnya. Xiao panik, dan mencoba melawan dengan durinya. Xiao terkaget karena orang itu hanya mengalami sedikit luka, dengan kekuatan penuh milik Xiao. Xiao termenung dan berpikir, apakah ini kekuatan mutlak? Tapi tiba-tiba ada temannya datang sambil berlari membawa barang. Dia tergesa-gesa menyuruh lari, dan memberitahu bahwa induk naga mengejarnya. Mereka panik, karena naga terus terbang mendekat. Tapi sempat-sempatnya dia mengatakan akan kembali dan menggali Xiao. Xiao tak terima atas ucapannya. Dia mengeluarkan cabang miliknya, dan melilit kaki kedua orang yang berlari. Kedua orang itu panik dan terjatuh karena lilitan Xiao. Xiao tersenyum bangga atas usahanya. Kedua orang itu kebingungan apa yang membuat mereka terjatuh. Tapi mereka menyadari bahwa ibu naga sudah berada tepat di atasnya. Mereka mencoba lari lagi, tapi ibu naga tak membiarkan begitu saja, dan mencengkeram mereka berdua. Mereka mencoba melawan dengan menggunakan pedang. Itu berhasil melepaskan mereka dari cengkeraman. Tapi ibu naga tak membiarkan mereka lolos semudah itu. Mereka dilahap sama ibu naga dan berakhir begitu saja. Xiao memikirkan bahwa ia secara tak langsung membantu menghabisi dua orang itu. Xiao mencoba tak memikirkannya. Dia menyatakan bahwa itu adalah pembelaan diri supaya tak digali. Ibu naga sudah kembali, dan Xiao berkata apa dia akan ke sini dan mengambil telurnya. Xiao terkejut, karena naga itu tak kemari mengambil telurnya. Dan seperti melupakan bahwa dia mengejar karena telurnya dicuri. Tapi dia malah meninggalkan begitu saja. Xiao bergumam betapa cerdasnya naga itu. Xiao mencoba mengambil telur yang dijatuhkan, tapi cabang miliknya tak bisa menggapainya karena terlalu jauh. Xiao menyuruh Yellow untuk membantunya membawa telur itu kemari. Yellow berusaha keras mendorong telur itu. Dia mengeluarkan tenaga begitu banyak. Tapi telur itu tersangkut di batu. Xiao menyuruh Yellow menggunakan kayu untuk mengangkat telurnya. Dan itu berhasil. Kini telur sudah sampai di depan Xiao. Xiao bertanya-tanya ingin diapakan telur ini. Dan membayangkan telur naga mata sapi. Tidak ucap Xiao tak terima atas pikirannya.
Dia ingin menyerapnya dengan akarnya. Tapi kini, akar miliknya sudah terisi penuh. Tiba-tiba terdengar retakan di telur. Xiao bingung harus berbuat apa, dan membayangkan isi yang akan keluar. Telur itu pecah, dan muncullah gadis bayi naga. Xiao terkejut bagaimana sebuah telur menetaskan sebuah gadis. Apalagi dia menggunakan ikat pinggang. Bayi naga itu memakan cangkang miliknya. Dan Xiao teringat bahwa dia pernah membaca komik. Jika telur naga menetas, dia akan memakan cangkang miliknya. Gadis naga itu seperti mencari sesuatu. Dan saat melihat Xiao, dia memanggilnya dengan sebutan Mama. Xiao kebingungan karena dia adalah seorang pria, dan mencoba menyangkal bahwa dia bukanlah mamanya. Bayi naga itu memeluk Xiao sampai akar milik Xiao keluar. Xiao panik dan memperbolehkan bayi naga itu memanggilnya Mama. Setelah itu bayi naga kini melirik ke arah Yellow, dan memeluknya sambil memanggilnya ayah. Xiao mengeluh dan mencoba mengatakan ialah ayahnya. Bayi naga itu kembali melirik Xiao, dan mengatakan ingin makan. Xiao memberikannya beberapa serangga. Dan bayi naga itu senang, dan dengan lahap memakan serangga yang diberikan. Xiao pasrah karena dia tak disisakan satupun. Bayi naga itu segera tidur setelah memakan makanannya. Xiao tersenyum, dan berbicara ini sungguh seperti cerita komik. Tak selang lama bayi naga itu terbangun dan menangis. Xiao mencoba menghibur dan menawarkan makanan. Yellow disuruh mencari makanan. Dia mencoba kembali menghibur dan mengatakan tunggu sebentar lagi, karena makanan akan segera datang. Yellow kembali dengan membawa makanan, dan bayi naga kembali tersenyum. Gadis naga mengeluh karena masih lapar dan merengek ingin makan lagi. Yellow kembali mencari beberapa makanan. Mereka saling menatap dan saling memuji bahwa mereka orang tua yang baik. Xiao menanyakan apakah dia benar-benar naga, bukan burung. Karena dia melihatnya terus memakan serangga. Xiao mengeluh karena si kecil itu terus menambahkan jatah makanan setiap hari. Dan memikirkan kita tak akan bisa mencarinya lebih banyak. Yellow memberikan solusi untuk menangkap kodok. Xiao tidak menyetujuinya. Tapi Yellow mengatakan akan baik-baik saja jika ada buah berduri. Yellow segera pergi, dan Xiao menyuruhnya berhati-hati. Dia melihat anak naga itu dan berpikir ini akan sulit. Yellow segera datang, dan membawa banyak lebah di belakangnya. Xiao terkaget karena Yellow membawa banyak lebah di belakangnya, dan berpikir bahwa dia mengganggu sarang lebah. Xiao mencoba melupakan dan menyuruh Yellow bersembunyi bersama bayi naga. Lebah itu segera mendekat. Dia dengan cabangnya, dan buah berduri segera menyerang sekawanan lebah. Dia berhasil membunuh beberapa lebah, tapi lebah terus datang tanpa henti. Xiao semakin bersemangat dan dengan cabangnya menghabisi satu persatu. Dia berhasil mengakhiri dengan hasil segunduk tubuh lebah. Yellow dan bayi naga memberi selamat atas keberhasil menghabisi seluruh kawanan lebah. Xiao menyuruh Yellow untuk membereskan lebah yang tergeletak. Bayi naga dengan girang meminta ingin membantu Yellow. Mereka berbahagia karena berhasil mendapatkan banyak makanan. Bayi naga bersemangat melahap lebah yang ada. Sudah beberapa waktu setelahnya, Yellow nampak menggiring katak mendekat. Yellow mengejek si katak, dan segera setelahnya Xiao melilit si katak dan menghabisinya dengan mudah. Setelah selesai berburu, Xiao memberitahukan sekarang waktunya untuk menyantap makanan. Yellow dengan semangat memotong daging katak, dan si bayi naga dengan lahap memakannya. Hari terus berjalan dengan cepat. Dan mereka terus menghabiskan waktunya dengan berburu serangga. Bayi naga seperti biasa, mengisi bagiannya dengan memakan hasil tangkapan dari Yellow dan Xiao. Xiao mulai berpikir jika begini akan lama. Dan mencoba hal baru dengan memancing mangsa lain dengan tubuh katak. Dan dugaan Xiao nampak berhasil, karena ada tikus yang memantau daging katak yang tergeletak. Tikus mencoba mendekat dan segera menggigit daging katak. Xiao segera mengeluarkan cabangnya, dan ingin menyerang diam-diam. Tikus terkejut atas serangan yang datang tiba-tiba. Itu sudah terlambat. Kini Xiao segera menjirat tikus itu, dan segera menghabisinya. Semua nampak bangga atas keberhasilan rencana yang dibuat. Tak selang lama, tiba-tiba semua terkaget karena ada elang mendekat. Elang itu segera mencengkram hasil tangkapan Xiao. Dia segera pergi setelah mengambil tikus milik Xiao. Xiao kesal karena tikus miliknya dicuri. Xiao masih tak terima tikusnya diambil, dan mencoba menyerang kembali si elang dengan buah berduri. Tapi lemparan itu tak bisa mengenai elang karena terlalu tinggi.
Bayi naga dengan lucu mengatakan elang itu jahat. Xiao menyuruh untuk tak mengejarnya. Bayi naga tetap kekeh dan tanpa sadar berubah menjadi bentuk naganya. Mereka melongo melihat bayi naga yang dirawat berubah menjadi naga sungguhan. Bayi naga itu ingin mencoba terbang. Tapi dia jatuh karena belum pernah terbang sebelumnya. Dia kembali ke bentuk kecilnya dan merengek pada Xiao karena kesakitan. Xiao mulai memikirkan. Bayi yang ia rawat kini sudah tumbuh dan harus segera memberikan nama. Xiao memikirkan, memberikan nama dengan sebutan Yingyun. Setelah itu Xiao memberitahukan pada bayi naga tentang rencananya memberikan nama sebagai Yingyun. Bayi naga itu sangat bahagia dan menyetujui pemberian nama dari Xiao. Setelah itu, Xiao menyuruh Ying untuk berdiri di cabang miliknya. Dan Ying nampak sedikit takut. Ying perlahan menaiki cabang milik Xiao. Dia mulai belajar terbang dengan perlahan. Tentunya, tak semudah itu. Dia masih kesusahan dan terjatuh. Saat ia jatuh di semak, dia menemukan ular dan segera memberitahukannya pada Xiao. Mereka mulai membicarakan bahwa Ying sudah bertambah besar dan sudah bisa mencari makan sendiri. Beberapa hari telah berlalu. Ying terlihat sudah lebih ahli saat terbang. Xiao dan Yellow nampak senang melihat bayi naga yang mereka besarkan kini sudah bisa terbang bebas. Mereka terkejut karena Ying menghilang dari pandangan mereka selama beberapa menit. Mereka terus menunggu tapi tak kunjung melihat Ying kembali. Tapi mereka bersyukur kembali karena Ying akhirnya kembali. Ying terlihat sedang memburu sang elang yang waktu itu mengambil makanan mereka. Xiao terkejut atas buruan Ying yang ternyata dia masih ingat dendam waktu itu. Dia terus mengejar sang elang dan mengarahkannya ke arah Xiao. Si elang tak bisa melawan. Xiao senang karena Ying membutuhkan bantuannya untuk mengalahkan si elang. Xiao menyiapkan buah berdurinya dan melemparnya ke arah elang. Elang terkena serangan dari Xiao. Dia marah, tapi Ying segera menyerangnya lagi. Elang itu masih bisa lolos dari cengkeramannya. Tapi Xiao segera membantu dengan mengikat elang dengan cabang miliknya. Xiao segera membanting elang, dan elang berhasil dikalahkan. Ying senang dan berkata pada Xiao kini ia bisa berburu mandiri. Xiao memujinya dengan mengelus manja Ying. Kini mereka bersemangat karena akan menyantap daging elang. 1 bulan berlalu. Kini Ying sudah bisa menggantikan mencari makan untuk mereka. Xiao dan Yellow tersenyum dengan anak naga yang mereka besarkan. Kini mereka sudah tak mengkhawatirkan makanan lagi. Ying bahkan sudah bisa memburu hewan besar seperti ling dan hiena. Xiao mengkhawatirkan Ying yang terluka saat memburu hiena. Tapi Ying meyakinkan luka itu akan sembuh dengan cepat. Xiao mulai berpikir untuk mengajarkan Ying beberapa keterampilan memburu. Tapi dia juga bingung karena dia hanya sebuah tumbuhan. Xiao terfikirkan sesuatu dan menyuruh Yellow membuat tanda X besar di ujung sana. Dan menyuruh Ying mencari batu dan mencengkeram batu semampunya. Xiao menyuruh Ying terbang dengan batu di cengkeramannya dan menaruhnya di tanda yang dibuat. Pada percobaan pertama, Ying masih gagal. Tapi Xiao mencoba menyemangati karena ini masih percobaan pertama. 1 bulan telah berlalu. Ada hiena yang sedang menguap. Tapi Ying segera menjatuhkan hiena itu dengan batu. Ying memuji teknik yang diajarkan Xiao. Saat Ying terbang, dia melihat 2 kerangka dan sebuah pedang. Dia memikirkan untuk membawa pedang itu dan memberikannya pada Xiao. Mereka memuji Ying atas buruan kali ini. Ying segera merubah bentuknya. Kini Ying sudah bertumbuh lebih dewasa, tapi dia tetap segera memeluk Xiao. Xiao mencoba menasehati untuk tak memeluk sembarangan, dan menjelaskan karena Ying kini sudah bertumbuh lebih dewasa. Dia sedih karena mengira dimarahi oleh Xiao. Xiao mencoba menenangkan dan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud memarahi. Ying nampak mengerti, dan Ying pun segera memberitahukan bahwa dia membawa hadiah sebuah pedang. Xiao senang karena diberikan hadiah oleh Ying. Xiao mencoba mengangkatnya dan mengatakan pedang itu cukup berat untuknya. Xiao mencoba menanyakan dari mana Ying mendapatkan pedang. Dan dia memberitahu, dia mendapatkan pedang di dekat kerangka yang tergeletak. Dan memberitahu masih ada skop, 2 tas, dan dagger. Xiao mengerti dan menyuruh Ying mengambilkan skop dan dagger saat berburu besok. Ying menyetujuinya. Xiao mulai mengingat bahwa itu merupakan barang dari 2 manusia yang ingin mencabutnya dan mencuri telur naga. Xiao mengira dia ikut andil menghabisi 2 orang itu.
Xiao mencoba menenangkan diri dan mengatakan ini demi kebaikan Ying dan dia ke depannya. Xiao masih mencoba mengangkat pedang itu. Tapi ia masih belum berhasil. Dia terus berusaha mengangkat dengan sekuat tenaga. Ying dan Yellow memanggil Xiao untuk makan, tapi Xiao menyuruh duluan, karena ia akan berlatih dahulu. Xiao mulai terbiasa dan berhasil memotong hiena hasil tangkapan. Yellow dan Ying bersorak karena keberhasilan Xiao. Xiao mulai bangga pada dirinya. Dia mulai berpikir untuk menyimpan pedang sebagai kartu as ke depannya. Sistem memberitahukan bahwa Xiao memiliki beberapa peti. Dia menyuruh Ying dan Yellow untuk memilih angka dari 1 sampai 5. Ying kebingungan mengapa Xiao berbicara pada udara kosong dan memberikan pertanyaan tiba-tiba. Tapi dia melupakannya asal Xiao bahagia dan segera memilih nomor 5 dan Yellow memilih nomor 2. Sistem segera membuka peti nomor 5 dan Xiao mendapatkan Azur Gen lagi. Ini sudah ketiga kalinya. Dan dia segera memperkuat Azur Gen. Setelahnya peti nomor 2 dibuka. Xiao mendapatkan gen anggur tingkat C, sistem memberitahu. Ini akan membuat Xiao berbuah, yang dapat memberikan efek penyembuhan serta buff pada seseorang yang memakan buah dari Xiao. Xiao nampak bersemangat dan menyuruh cepat menggabungkan. Dia kebingungan di mana buah akan tumbuh. Sistem menyuruhnya membayangkan buah tumbuh. Xiao terkejut atas harga yang harus dibayar. Sistem kembali memberitahu. Variasi buah akan bertambah sampai dia mendapat gen buah lainnya. Dan menyatakan bahwa harga 5.000 itu murah. Untuk efek yang didapat. Xiao mengerti, dan ingin mencoba, kemampuan menumbuhkan buah anggur miliknya. Buah anggur bertumbuh dengan cepat. Ying dan Yellow nampak penasaran apa yang tumbuh di atas kepala Xiao. Xiao mengeluh karena ini berat, dan segera mencicipinya. Dia segera menyuruh Ying dan Yellow mencobanya. Dan mereka mengakui rasanya enak. Xiao menanyakan kesan yang didapat. Mereka menjawab ini enak, tapi tak merasa ada yang spesial. Xiao mengerti, efek dari buah akan aktif bila terjadi luka. Setelah itu, Ying menangkap beberapa hiena, dan memberitahu Xiao dengan panik. Karena ada manusia yang berkemah di gunung itu. Dia mengira, itu mungkin teman dari kerangka yang kemarin ditemukan Ying. Xiao menanyakan apakah ada manusia yang melihat dia. Ying menjawab mungkin tidak. Xiao segera melarang Ying untuk berburu di gunung yang ditinggali manusia, dan mencari tempat lain. Xiao setelah mendengar kabar ada manusia. Dia terus makan, demi mendapatkan peti dari sistem. Xiao ingin segera bertambah kuat, demi melindungi Ying dan Yellow. Beberapa hari telah berlalu. Ying kebingungan, karena susahnya mendapatkan makanan di area baru. Saat Ying terbang, ada manusia memantaunya, dan mengatakan bahwa itu adalah naga muda. Dia menyiapkan senjata dan melancarkan serangan. Ying terkena serangan diam-diam itu, dan merasa kesakitan. Manusia itu segera melancarkan serangan kembali, tapi Ying berhasil menghindari serangan kali ini. Ia segera ingin melapor pada Xiao. Tapi mereka nampak sedang mempersiapkan kembali memburu Ying. Ying sudah sampai di tempat Xiao. Dan Xiao mengkhawatirkan keadaan Ying yang terluka. Dia menanyakan siapa yang melakukan itu. Dan Ying menjawab itu ulah manusia. Xiao sangat panik, dan segera menumbuhkan buah anggur, dan memberikannya pada Ying. Ying senang, kini luka yang ada sudah sembuh dengan cepat. Tak lama Yellow berlari dengan panik, dan mengatakan ada 3 manusia yang datang. Xiao sangat kesal, dan menyuruh Ying dan Yellow untuk bersembunyi. Mereka mencari keberadaan naga yang sedang terluka. Tak lama ada salah satu dari mereka melihat Xiao. Dia melihat dan menyadari ada noda darah di daun milik Xiao. Xiao panik. Dia melupakan bahwa terkena darah saat menyembuhkan Ying. Ada salah satu dari mereka ingin menggali Xiao, untuk menjadikannya bahan penelitian. Tapi Ying dengan segera berlari dan menghadang mereka melakukan itu. Mereka sangat senang, karena naga yang mereka cari datang dengan sendirinya. Ying sangat takut. Xiao segera menyerang dengan cabang miliknya. Xiao segera menyuruhnya pergi, biar dia yang menangani ini. Ying segera merubah bentuknya, dan terbang. Mereka tak membiarkan itu, dan menyerang Ying dengan anak panah. Mereka menyadari bahwa Ying hanya berputar-putar di atas dan tidak pergi. Mereka mulai bertanya, apakah karena tanaman ini, tanaman spirit? Diterangkan itu adalah tanaman yang bisa berevolusi, dan itu adalah tanaman yang dijaga oleh mythical beast. Mereka sangat senang, dan berpikir akan kaya dengan sekejap. Tapi Ying tak ingin itu terjadi. Dia terbang mendekat.
Mereka segera menyiapkan anak panah untuk menyerang Ying. Xiao sangat marah. Dia segera menjerat orang yang memegang crossbow dan menariknya ke arah kakek yang memegang Xiao. Xiao segera mengendalikan pelatuk, dan orang itu tewas. Teman satunya tak terima dan mengira dia ingin memonopoli semuanya. Tentu Xiao tak berhenti di situ. Dia menjirat orang itu lagi dan menjatuhkannya. Dia panik karena mendengar Xiao bisa berbicara. Xiao ingin membalaskan dendam dengan mengarahkan dan melancarkan serangan menggunakan anak panah yang dia gunakan untuk menyakiti Ying. Xiao mengejek orang yang tersisa dengan ngatainnya gendut dan menyuruhnya untuk tak lari. Dia masih mengira ini semua ilusi dan berpikir jika menyerang Xiao semua ini akan berakhir. Tentunya Xiao memberi perlawanan dengan menggunakan pedang yang dia simpan. Ying sudah datang dan membantu Xiao dengan menerbangkan si gendut ke atas. Tapi ada temannya melihat si gendut dibawa terbang oleh Ying. Dia menyuruh orang satunya membantu dengan menyiapkan dan menyerang Ying menggunakan meriam. Xiao menyadari serangan itu dan menyuruh Ying untuk menghindar. Ying segera mengarahkan si gendut untuk menjadi tameng pada serangan itu. Walau begitu, mereka tetap menyadari bahwa Ying tetap terluka terkena serangan yang mereka lancarkan. Mereka bergegas mengejar ke arah jatuhnya Ying. Ying mengeluhkan ini sangat sakit pada Xiao. Xiao dan Yellow khawatir tentang keadaan Ying. Xiao segera menghabiskan banyak poinnya untuk menumbuhkan banyak buah anggur demi segera menyembuhkan Ying. Setelahnya Xiao menyuruh Ying untuk terbang menjauh. Tapi Ying mengkhawatirkan Xiao akan digali dan dijadikan obat. Mereka sudah mendekat. Mereka terkaget melihat teman-temannya tewas semua. Mereka mencoba melupakannya dan menyiapkan serangan untuk menangkap Ying. Xiao segera menyuruh Ying untuk menjauh. Tapi mereka sudah menyiapkan semuanya dan melancarkan serangan jaring pada Ying. Xiao mencoba menenangkan dan menyuruhnya jangan takut. Mereka berlari kegirangan. Yellow nampak sudah bersiap dengan bambu yang runcing di tangannya. Saat mereka udah dekat, Yellow segera mengarahkannya pada salah satu kaki dari mereka. Dia kesakitan terkena bambu runcing yang disiapkan oleh Yellow. Xiao segera menyuruh Ying untuk bangun. Ying segera merubah bentuknya dan pergi dari jaring itu. Mereka kebingungan karena Ying hilang begitu cepat dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Saat mereka berpikir, Ying dengan cepat menyerang mereka dari belakang. Dia terkaget atas serangan tiba-tiba itu. Dia bertanya-tanya mengapa naga ini bisa berubah. Temannya datang untuk membantu dengan menyerang Ying menggunakan pedangnya. Xiao tak membiarkan itu dan membantu Ying dengan menahannya menggunakan cabang dan pedang. Dia terkejut karena Xiao bisa berbicara dan mampu menggunakan pedang. Ying mengangkat salah satu dari mereka dan menerbangkannya. Xiao dengan cepat menebas lengan orang itu dan berbicara untuk tak lengah. Dia ingin membalas menyerang dengan belati yang disembunyikan di belakang. Dia segera melempar belati itu. Xiao terkejut atas serangan diam-diam itu. Untungnya Xiao berhasil menangkisnya. Kini Xiao memberikan kejutan dengan menggunakan dua pedang. Tak hanya itu, kini Xiao menunjukkan crossbow yang dia gunakan. Xiao segera melancarkan crossbow yang diarahkan pada orang itu. Dia tak sempat menghindar dan tewas saat itu juga. Ying nampak menjatuhkan orang satunya, dan Ying berhasil menghabisinya. Ying bahagia karena berpikir sudah menang. Yellow kegirangan dan segera keluar dari semak. Saat Xiao ingin bernafas lega, dia menyadari bahwa ada salah satu dari mereka yang menghilang, dan mengingat bahwa kakek itu yang tidak berada di situ. Kakek itu tertawa. Dia sedang menyiapkan meriam yang akan diarahkan pada Xiao. Xiao menyuruh Ying dan Yellow untuk cepat pergi. Mereka dengan terpaksa harus terbang. Xiao masih mencoba untuk bertahan dengan jaring dan seluruh cabangnya. Tapi, nyatanya itu tak cukup kuat untuk menahan tembakan dari meriam. Kakek itu tertawa senang. Ying dengan sangat marah menuju kakek itu. Dia pergi ke arah hutan untuk bersembunyi. Ying dengan cerdas membawa amunisi dari meriam dan menuju arah hutan untuk mengejar kakek itu. Dia berpikir akan aman jika bertahan di dalam hutan dan tidak keluar. Ying segera menjatuhkan amunisi meriam itu. Dan ya, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Ying dan Yellow menangisi Xiao karena berpikir Xiao sudah tiada. Tapi dengan skill Gen Ubi, Xiao memulihkan dirinya dengan perlahan dan kembali bangun dengan bangga. Ying dan Yellow dengan penuh kasih sayang memeluk Xiao dengan penuh syukur. Xiao bertanya,
mengenai suara ledakan saat dia pingsan. Ying menjelaskan dia meledakkan hutan menggunakan amunisi meriam. Xiao memuji Ying karena bisa berpikir kritis saat keadaan genting. Xiao memikirkan, jika terus begini akan tidak aman. Karena para petualang akan terus mengirimkan bantuan demi menyelidiki orang yang hilang. Xiao mencari ide untuk mengatasi itu, tapi dia tak mungkin untuk berjalan. Xiao menemukan solusi. Dia mengingat, mungkin dengan pot dia bisa mengatasi masalah ini. Ying kembali dan memberitahu tubuh orang jahat itu sudah dibawa pergi. Ying menanyakan mengapa Xiao terlihat murung padahal mereka yang menang. Xiao memberitahu bahwa manusia akan menyelidiki insiden hilangnya orang. Itu akan membuat lebih banyak petualang datang. Xiao berbicara, mereka harus segera pergi dari sini. Ying dan Yellow menanyakan bagaimana Xiao akan pergi. Dia tak bisa berjalan seperti mereka. Dia mengarahkan Ying pada meriam dan memintanya untuk memisahkan gerobak kayu dan meriam. Ying berpikir, apakah Xiao akan menembakkan dirinya menggunakan meriam itu? Dia menyangkalnya, dan mengatakan, mustahil dia akan melakukan itu. Xiao meminta Ying untuk memisahkan meriam itu terlebih dahulu. Saat Ying mencoba memisahkan, dia mengeluh karena itu sangat susah. Xiao menyuruhnya untuk menerbangkan itu, dan menjatuhkannya dari atas. Ying dengan usaha keras mengangkat meriam itu, dan berhasil memisahkannya. Ying mempertanyakan apa langkah selanjutnya. Xiao menempatkan meriam itu pada tanah. Setelahnya dia menyuruh mereka untuk menggalinya. Ying khawatir mengapa Xiao ingin melakukan itu. Xiao menjelaskan bahwa tanaman tak hanya bisa bertahan di alam bebas, tapi juga bisa dengan perantara pot. Ying dan Yellow lega dan mengerti. Xiao menyuruh mereka untuk cepat mulai menggali. Kini Xiao berhasil mengeluarkan akarnya dari tanah. Mereka terkejut saat melihat akar Xiao yang keluar. Dia segera menyuruh mereka untuk memindahkan sepertiga tanah ke meriam. Ying masih sedikit kebingungan seberapa banyak itu sepertiga. Xiao menyuruh Ying memindahkannya secara perlahan. Seperti dugaan, tanahnya terlalu sedikit, dan dia masuk terlalu dalam. Xiao menyuruh Ying untuk mengangkatnya ke atas terlebih dahulu. Ying mengeluhkan itu terlalu dalam. Dia mencoba untuk memanjat secara perlahan, menggunakan cabang miliknya. Saat dia sudah terlihat di permukaan, Ying segera memegangnya. Xiao kembali meminta Ying untuk menambahkan tanahnya. Dia bangga akhirnya dia berhasil dipindahkan. Xiao teringat dia membutuhkan air jika berada di pot. Dia menanyakan pada Ying, apakah Ying mengambil peralatan dari orang jahat itu? Ying mengatakan dia mengambil peralatan orang jahat itu. Xiao meminta untuk mengambilkan tempat minum dari orang jahat itu. Ying kembali dengan membawa 2 tempat minum yang ada. Dia senang dan meminta tolong untuk mengisi itu dengan air. Ying dengan cepat terbang dan mencari kolam terdekat. Yellow dengan mangkuk daun di tangannya meminta ingin membantu Xiao. Tapi Xiao mengatakan, jika dengan itu, dia akan lebih dahulu layu sebelum disiram. Ying kembali dan menaruh air itu kepada Xiao. Xiao lega akhirnya kini sudah selesai. Yellow kaget, mengira Xiao mengompol. Dia menyangkal itu, dan mengatakan bahwa itu bukan ompol tapi air biasa. Dia merasakan banyak perbedaan. Dan jika diminta perbandingan antara di dalam pot dan di alam bebas, itu seperti villa besar, dan ruangan yang sempit. Ia melihat peralatan para petualang yang tergeletak. Dia berpikir, jika ditinggalkan begitu saja, itu akan sia-sia. Xiao meminta Ying dan Yellow untuk membawakan peralatan para petualang, dan menyuruh untuk menempatkannya pada pot milik Xiao. Dia bangga. Dia merasakan dirinya seperti tanaman yang perkasa. Dia kini memikirkan bahwa dirinya sudah mirip seperti monster di beberapa game yang pernah dia mainkan. Ying datang, menanyakan Xiao, bukankah kini waktunya untuk makan? Xiao baru teringat bahwa Ying dan Yellow belum makan, dan meminta Ying untuk berburu secara hati-hati. Ying mengerti, dan segera berangkat mencari mangsa. Xiao kini sedang berpikir keras untuk menumbuhkan kembali akar baloknya. Untuk berjaga-jaga, jika ada kejadian seperti waktu lalu. Di sini Mimin sebut akar balok sebagai akar cadangan Ajaya. Ying tak lama sudah kembali dengan membawa buruannya. Xiao dengan cepat memotongnya. Saat mereka sudah kenyang, Xiao menanyakan, bolehkah sisanya disimpan pada akar miliknya? Ying dan Yellow tak mempermasalahkan itu. Saat Xiao sudah menyerap sisa makanan itu,
Dia merasa dirinya terlalu berlebihan. Kini dia merasakan rasa tak nyaman. Sistem melaporkan bahwa Xiao mendapatkan 6 peti, dan menanyakan ingin membukanya atau tidak. Xiao menyuruh sistem miliknya untuk segera membuka semua peti. Xiao mendapatkan 20.000 poin evolusi pada 5 peti. Xiao marah pada sistem karena dirinya hanya mendapatkan banyak poin evolusi. Sistem menenangkan dan mencoba memberitahu bahwa poin evolusi tak seburuk yang dibayangkan. Saat peti ke-6 terbuka, Xiao mendapatkan gen pohon breadfruit yang memiliki fungsi untuk menyimpan air pada batang atau akar. Saat Xiao membaca keterangan hadiah yang didapat, dia hanya bisa memilih salah satu dari akar atau batang. Sistem muncul dan mengatakan itu adalah demi kebaikan Xiao. Xiao mengerti dan meminta sistem untuk menggabungkan akarnya saja. Sistem dengan tongkatnya membantu Xiao menggabungkan gen itu pada dirinya. Xiao mempertanyakan bagaimana dia bisa menyimpan air, dan mencoba meminta Ying untuk mengambilkan air. Ying dengan senyum tulus menuruti permintaan Xiao dengan senang hati. Ying pergi mencari air. Saat sudah dapat, ia menyiramkan air itu kepada Xiao. Dia merasakan bahwa air itu benar-benar tersimpan pada akarnya. Xiao kini lebih merasakan pot itu bertambah sempit kembali. 2 hari setelah itu, akhirnya mereka akan memulai perjalanan. Dia dengan cabangnya melompat pada pundak Ying. Dia menjadikan cabangnya sebagai pengikat supaya tak jatuh. Yellow juga diamankan menggunakan cabang milik Xiao. Yellow senang karena Xiao sangat perhatian padanya. Xiao menyuruh Ying untuk berangkat. Ying menanyakan kemana kita akan pergi, karena tak ada peta di peralatan milik orang jahat kemarin. Dia dengan percaya diri mengarahkan untuk pergi ke timur. Ying mengerti, dan akhirnya mereka terbang ke arah timur. Tak lama, akhirnya mereka tiba di gurun. Dia membayangkan saat menjadi manusia, dia bahkan tidak pernah naik pesawat. Tapi, kini dia malah menaiki sebuah naga. Saat melihat ke arah Yellow, Xiao terkejut. Karena, Yellow ternyata mabuk udara. Tak lama, Ying terkaget, dan memberitahu Xiao bahwa ada banyak manusia di depan. Xiao terkejut. Dia meminta Ying untuk terbang lebih tinggi, supaya tidak berada dalam jangkauan anak panah mereka. Ying mengklaim bahwa itu adalah sekelompok orang jahat. Xiao mengira-ngira, mengapa sekelompok orang itu menaiki unta? Apakah jauh di depan hanya ada gurun? Mereka melihat Ying terbang, dan menanyakan pada bos mereka, apakah perlu untuk memburunya. Si bos menyuruh untuk melupakan saja, karena kini mereka tak membawa peralatan pemburu naga. Mereka pun mengerti. Setelah Ying sudah terbang menjauh, Xiao menyuruhnya untuk beristirahat sebentar. Tapi Ying menjawab, dia masih belum lelah. Xiao mencoba menenangkan, untuk tidak usah terburu-buru, karena Ying masih dalam tahap belajar terbang. Saat terbang, Xiao melihat ada reruntuhan di bawah. Dia menyuruh Ying untuk bersinggah sebentar di sana. Setelah sampai, Ying menurunkan Xiao, dan dia segera meminta izin untuk mencari makanan. Saat Ying akan pergi, ada tikus datang. Saat tikus itu di dekat Xiao, dia mengendus-endus Xiao, dan Xiao bertanya-tanya, apakah tikus ini menganggapnya makanan? Tikus itu segera masuk pada lubang pembuangan air milik Xiao. Tentunya Xiao tak membiarkan begitu saja. Xiao segera mengeluarkan cabang miliknya, dan menghabisi tikus itu. Xiao menawarkan buruannya pada Ying. Tapi Ying menolaknya, karena menganggap tikus itu terlalu kecil, dan meminta Xiao untuk memberikannya pada Yellow saja. Xiao mengerti, dan memberikan itu pada Yellow. Tapi setelahnya, ada tikus lain datang. Dia tak sendiri, kini tikus yang datang bergerombol mendatangi arah Xiao. Xiao memikirkan pasti ada yang tidak benar. Dan benar saja, ada serigala yang memburu tikus itu di belakang. Xiao terkejut, karena serigala gurun itu sangat aneh. Dia terlihat seperti serigala zombie. Serigala itu ingin menyerang Ying. Tapi Ying dengan mudah menangkis serangan itu. Serigala itu masih sehat, terkena serangan Ying, dan tak terlihat ada sedikit pun luka. Xiao kebingungan mengapa serigala itu tidak mengeluarkan darah saat terkena cakar dari Ying. Serigala ingin mencoba menyerang kembali. Tapi kini Xiao yang bertindak. Dia mengeluarkan pedangnya, dan menebas serigala itu. Tapi tetap saja, serigala itu nampak seperti tidak terluka. Xiao dan Ying terkejut, karena serigala itu sangat susah untuk dilukai.
serigala tetap terus menyerang. Tapi tentunya Xiao sudah bersiap dengan pedangnya. Setelah serigala itu mendekat, Xiao segera menebasnya. Tapi, serigala itu masih tetap bisa bertahan. Xiao mencoba menyerangnya sekali lagi. Untungnya dia berhasil ditumbangkan. Ying ketakutan karena monster itu sangat susah untuk dikalahkan. Setelah pertarungan, Xiao merenungkan, masih ada banyak misteri di dunia ini. Dari tumbuhan yang bisa bicara, naga, dan kini adalah zombie. Xiao membayangkan, apakah ada semacam virus, jimat, atau bahkan seorang necromancer di dunia ini. Yellow menanyakan pada Xiao, apakah boleh mereka memakan serigala itu. Xiao dengan keras melarangnya, karena mungkin saja ada banyak virus di tubuh serigala itu. Xiao segera meminta Ying untuk segera memulai perjalanan kembali, karena mereka sudah cukup beristirahat di sini, dan akan berburu makanan di sepanjang perjalanan saja. Ying menuruti. Saat dalam perjalanan, benar saja ada unta liar. Xiao segera menyuruh Ying untuk mendekati unta itu. Xiao dengan crossbow-nya menembakkan anak panah tepat pada titik vital unta itu. Mereka berbahagia karena berhasil memburu makanan. Setelahnya, mereka segera turun dan bersiap untuk menyantap unta itu. Pertama-tama Xiao meminta Ying dan Yellow untuk membuat lubang untuk ditempati oleh Xiao. Xiao kebingungan, mengapa banyak sekali reruntuhan di sepanjang jalan gurun. Tapi dia mencoba untuk tak memikirkan itu, dan memotong unta yang didapat. Xiao memuji daging unta itu sangat enak, dan tidak alot. Ying menanyakan pada Xiao, apa itu alot? Xiao memberitahu, alot itu daging yang keras dan susah untuk dimakan. Saat Xiao sedang menyantap makanannya, ada serigala yang mengintai. Segerombolan serigala itu mendatangi mereka. Xiao mengeluh karena dia masih ingin menyantap makanan, tapi malah ada pengganggu datang. Xiao menyuruh Ying dan Yellow untuk bersiap. Dia mengaba untuk menyerang. Serigala segera datang. Xiao sudah bersiap, dan dengan crossbow-nya, dia berhasil menumbangkan satu serigala. Serigala lain sangat marah. Ying membantu Xiao dengan menghabisi serigala yang datang. Saat dia sedang fokus pada serigala yang ada di depan, ada serigala lain yang bersiap menerkamnya dari belakang. Serigala itu segera melompat. Ying dengan panik berteriak pada Xiao, ada serigala di belakang. Saat serigala yang ingin menerkam Xiao menyerang, Ying dengan cepat menjatuhkan serigala yang dia cengkram untuk membantu Xiao. Xiao lega dan menghunuskan pedangnya ke arah serigala yang menyerangnya. Pemimpin serigala segera mengumpulkan bawahannya. Xiao sudah akan bersiap untuk bertarung kembali. Tapi, tiba-tiba serigala itu memutar balik dan pergi. Mereka kebingungan apa yang terjadi. Tak lama, ada serigala zombie datang dari arah serigala gurun pergi. Xiao terkejut. Serigala zombie segera bertempur dengan serigala gurun. Mereka panik melihat banyak serigala zombie datang. Tak sampai di situ. Kini ada manusia zombie. Dia menyerang serigala gurun. Xiao tak habis pikir karena manusia zombie itu sangat ganas. Manusia zombie itu terus menghabisi serigala gurun. Dan serigala zombie juga turut membantu. Mereka tak mengerti harus berbuat apa. Dan pada akhirnya, zombie itu melirik ke arah mereka. Xiao dengan cepat menebasnya menggunakan pedang. Zombie itu menghindar dengan cepat. Xiao marah karena zombie itu sangat lincah. Xiao terus menyerangnya secara bertubi-tubi. Tapi pada akhirnya, zombie itu berhasil mendekati Xiao. Xiao tak mengerti harus berbuat apa. Dan zombie itu ingin memakan Xiao. Zombie itu berhasil menggigit daun milik Xiao. Xiao mengejeknya. Karena zombie itu malah menggigit daun miliknya. Zombie itu marah. Dia segera menggigit kembali. Dan Xiao kini sangat panik. Tapi Ying mencoba membantu. Dengan menarik zombie itu menjauhi Xiao. Xiao menyuruh Ying untuk pelan-pelan. Zombie itu sangat susah dilepaskan walau sudah ditarik oleh Ying. Zombie itu tetap menggigit Xiao dengan kuat. Xiao kini mengeluarkan cabang dan pedangnya. Dia menyerang zombie ke arah titik lemahnya. Dan pada akhirnya zombie itu tumbang. Yellow menanyakan keadaan Xiao. Xiao menenangkan dan memberitahu bahwa luka ini akan segera pulih dengan cepat. Dan benar saja. Berkat akar cadangan milik Xiao, dia kini berhasil pulih. Mereka senang, karena Xiao sudah normal. Mereka melihat keributan antara serigala gurun dan serigala zombie.
Nampak serigala gurun sangat kesusahan melawan banyak zombie. Xiao berinisiatif membantu untuk mencegah serigala gurun berubah menjadi serigala zombie. Karena, jika pemimpin serigala gurun menjadi pemimpin serigala zombie, mereka akan sangat kesulitan menghadapinya. Xiao menyiapkan crossbow miliknya dan menembakkan anak panah pada manusia zombie yang ada di depan. Serigala gurun dengan tanggap menyelesaikan manusia zombie yang masih bertahan terkena serangan Xiao. Akhirnya manusia zombie berhasil dikalahkan kembali. Xiao tersenyum karena manusia zombie itu berhasil ditumbangkan. Serigala gurun itu menatap ke arah Xiao, dan Xiao menganggap serigala gurun itu ingin kembali bertarung. Tapi, ternyata segerombolan itu tidak melanjutkan pertarungan. Mereka berbalik menjauhi Xiao. Xiao lega. Ternyata serigala gurun itu masih tahu cara berterima kasih. Dia kini melihat banyak serigala tergeletak dan bersyukur karena kini mereka tidak akan kekurangan makanan. Xiao meminta Ying untuk mengumpulkan anak panah yang tertancap pada tubuh serigala. Setelahnya, mereka menyantap daging serigala. Akhirnya setelah makan perut mereka sudah kenyang. Ying menanyakan pada Xiao, apakah daging serigala yang tersisa akan dibawa dalam perjalanan? Xiao menolaknya, karena di gurun memiliki suhu yang sangat tinggi. Itu akan membuat tubuh serigala membusuk dan menimbulkan belatung. Xiao sudah mengisi akar cadangannya dengan banyak makanan, dan terpaksa meninggalkan sisa serigala yang ada. Setelah semuanya, Xiao memanggil sistem miliknya, dan meminta untuk membuka seluruh peti yang didapat. Sistem segera membukanya. Xiao hanya mendapatkan poin evolusi pada semua peti yang dibuka. Xiao kesal pada sistem karena tak memberikannya gen baru. Sistem mengatakan bahwa ini demi kebaikan Xiao. Saat ini, Xiao sedang berada di gurun yang tidak bisa ditentukan jauhnya. Itu akan menyebabkan masalah jika Xiao mendapatkan gen baru yang tidak sesuai dengan kondisinya saat ini. Karena beberapa gen memerlukan lingkungan khusus untuk bertumbuh. Jika gen yang dapat tidak sesuai dengan kondisi saat ini, Xiao akan kesulitan melakukan perjalanan. Contohnya saja, jika Xiao mendapat gen ubi lagi, itu akan membuat pot yang digunakan rusak karena kurangnya ruang yang ada. Setelah Xiao memikirkannya, Xiao menyadari kesalahannya dan tidak protes lagi. Sesudahnya, mereka kembali memulai perjalanan. Waktu berjalan 2 hari sejak mereka terbang. Mereka mengeluh karena air dan makanan yang ada sudah hampir habis. Xiao menyuruh Ying untuk bersinggah terlebih dahulu di reruntuhan yang ada di bawah. Mereka melihat-lihat sekitar dan menemukan ada tubuh manusia yang sudah tak bernyawa. Xiao bertanya-tanya mengapa pedang tertancap pada tubuh orang itu. Apakah dia mengakhiri hidupnya sendiri? Mereka berjalan-jalan mengitari reruntuhan itu dan menemukan banyak orang yang sudah tiada. Xiao mengira-ngira, apakah itu ada kaitannya dengan monster yang ditemui Xiao saat di dalam perjalanan. Saat Xiao sedang melamun, Ying tiba-tiba menyiram Xiao dengan air. Xiao memarahi Ying. Ying kebingungan, mengapa Xiao memarahinya. Xiao memberitahu bahwa tanaman tidak bisa beradaptasi dengan sesuatu secara mendadak. Mereka kini sedang berada di tengah gurun. Itu akan membuat airnya bersuhu tinggi. Hal itu dapat melukai Xiao, karena dirinya secara tidak langsung disiram dengan air panas. Xiao menenangkan dan meminta untuk tak mencemaskannya, karena dia tak terlalu membutuhkan air. Dan juga, dia masih memiliki cadangan air yang tersisa. Ying juga memberitahu bahwa persediaan air yang dibawa mereka akan hilang dalam 1 hari jika terus dibiarkan. Xiao meminta untuk jangan khawatir, karena Xiao dapat menumbuhkan anggur jika mereka kehabisan air. Ying mengerti, dan kini sedang menyantap anggur bersama Yellow. Saat mereka melanjutkan perjalanan di malam hari, mereka melihat ada oasis di depan. Mereka bersyukur karena akhirnya mendapatkan air setelah sekian lama. Ying dengan sangat senang terbang dengan cepat menuju tempat itu. Saat Ying terbang, ada sosok hitam yang sedang makan melihatnya. Diperlihatkan bahwa sosok itu adalah seekor naga hitam. Saat sudah turun, mereka terkagum atas keindahan oasis yang ada. Xiao menyuruh Ying dan Yellow untuk pergi meminum air terlebih dahulu. Saat mereka sedang mengobrol, ada naga hitam yang sedang halu, memikirkan dirinya adalah pasangan yang cocok dengan Ying. Naga hitam kebingungan mengapa Ying sangat perhatian pada tanaman yang dibawanya. Ying dan Yellow meminum air dengan cepat,
Akhirnya mereka lega karena sudah menghilangkan rasa haus. Xiao merasa dirinya sedang dipantau oleh seseorang. Ying segera menghampiri Xiao dan menawarkan menyiramnya. Xiao memperbolehkannya karena suhunya sudah normal. Dia senang karena akhirnya cadangan airnya bisa kembali terisi. Yellow masih terkejut karena mengira Xiao kembali mengompol. Naga hitam sangat kesal karena Xiao dan lainnya bertingkah seenaknya di dalam wilayah miliknya. Yellow menunjuk arah semak dan memberitahu ada makanan di sana. Ying senang dan ingin mengambil makanan itu. Dia dengan cepat pergi dan menaruhnya di depan Xiao dan Yellow. Naga hitam sangat kesal atas perbuatan Ying yang mencuri makanannya. Xiao melihat makanan itu masih memiliki darah segar, tetapi tulangnya dalam keadaan hancur. Xiao mengira-ngira bahwa cara predator itu memangsa, sama dengan cara yang dilakukan Ying biasanya. Ying melirik Xiao dan menawarkan untuk memakan bersama. Xiao meminta Ying untuk lebih berhati-hati ke depannya saat memilih makanan. Bisa saja makanan yang didapat memiliki racun, sebab tidak jelas asal-usulnya. Ying mengatakan bahwa makanan itu tidak membuatnya sakit perut. Xiao menyuruh untuk melupakannya dan makan terlebih dahulu. Dia ingin berjaga sebentar. Naga hitam sangat kesal, sebab Xiao sudah mencuri makanannya, tetapi masih saja mengeluh. Naga hitam mencoba melupakan perasaannya dengan Ying, dan mengklaim dirinya memiliki urusan yang lebih penting. Ying menawarkan kembali makanan yang ada pada Xiao. Ying menenangkan, karena saat dirinya terbang, dia tak melihat ada hewan lain di tempat itu. Xiao mencoba lebih tenang, dan memakan makanan itu bersama. Sistem muncul, dan memberikan Xiao 3 peti. Xiao memintanya membuka semuanya. Xiao mendapatkan 20.000 poin evolusi pada 2 peti, dan mendapatkan gen melon pada peti ketiga. Xiao senang karena gen melon memiliki julukan sebagai Raja Ketahanan dalam kekeringan. Bahkan selama 8 tahun, gen melon dapat menumbuhkan tunas baru, walau tidak terkena air sedikitpun. Xiao segera menggabungkan gen melon, dan merasakan kemauan dirinya disiram air sudah berkurang drastis. Ying menawarkan kembali, apakah sisa unta ini akan dibawa dalam perjalanan. Xiao tetap menolaknya, karena dapat menimbulkan belatung. Xiao meminta untuk beristirahat dan menghabiskan sisanya besok. Naga hitam kembali dibuat semakin kesal, karena Xiao dan lainnya ingin menetap di wilayahnya. Setelah melakukan pencurian makanan dan meminum air, dia segera keluar dan mengaum untuk mengusir Xiao dan lainnya pergi dari sini. Mereka kebingungan melihat ada naga yang keluar dari semak. Xiao bertanya apakah unta ini miliknya. Naga itu membenarkan bahwa itu adalah makanannya. Karena di sini Black Dragon belum ditentui namanya, kita panggil ke depannya sebagai Black Ajaya. Xiao meminta maaf, beralasan tidak mengetahui bahwa unta itu mempunyai pemilik. Xiao mencurigainya, menanyakan apakah dia memata-matai mereka untuk menyergap-menyerang. Black mengklaim bahwa oasis ini adalah miliknya, jadi dia bisa berbuat sesukanya. Ying menanyakan apakah dia sungguhan seorang naga. Dia menganggap Black berbeda darinya. Black hanya pasrah, mencoba menjelaskan bahwa ada banyak spesies naga di dunia ini. Ying melihat Black gemuk dan jelek, bertanya-tanya apakah semua Black Dragon sepertinya. Black hanya bisa kesal, membayangkan apakah Ying dikendalikan oleh Xiao. Dia bertanya, mengapa Ying membawa tanaman dan kadal. Ying kebingungan menjelaskan bahwa Xiao adalah ayahnya. Black mengira Ying bodoh, karena dia tidak mengerti spesiesnya sendiri. Dia memikirkan, apakah Xiao adalah tanaman yang bisa mengendalikan makhluk lain, seperti yang ada di kampung halamannya. Setelahnya dia menjelaskan bayangannya, dan Ying yang mendengarnya hanya bisa kebingungan. Black tiba-tiba mengatakan akan menyelamatkan Ying, sambil berlari menyerang ke arah Xiao. Ying menyuruhnya untuk berhenti. Xiao yang melihat Black ingin menyerangnya, merasa aneh. Menganggap naga itu gila, karena menyerang tanpa mengetahui kejelasan. Ying ingin menghentikan Black dengan menahan kaki miliknya. Black menyuruh melepaskannya, sambil mengatakan bahwa ini demi kebaikan Ying. Dia menggunakan ekornya, menyerang ke arah Xiao. Dan Xiao yang tidak siap akan itu, harus terpental terkena serangan. Ying sangat marah, dia segera menampar Black. Kini Xiao merasa pusing, dia sangat marah, dan ingin membuat perhitungan akan itu. Xiao menyiapkan skillnya, untuk segera menyerang. Black yang melihatnya, membayangkan apakah akan keluar peluru meriam. Dia ingin bermain aman, dengan berlari menjauh. Xiao yang melihatnya,
tidak membiarkan begitu saja. Dia mengeluarkan buah berduri, dan berhasil mengenai bagian belakang Black. Black yang terkena serangan kebingungan, mengapa serangan itu tidak terasa sakit. Dia kesal, menganggap Xiao sedang mempermainkannya dengan mengeluarkan skill yang begitu lemah. Xiao hanya tersenyum, dan menyiapkan busurnya, berbicara untuk mencoba serangannya yang kali ini. Dia yang melihat Xiao bisa menggunakan crossbow, mempertanyakan spesies macam apa dia. Insting miliknya mengatakan bahwa serangan itu berbahaya. Xiao melancarkan serangan, dan berhasil melukainya. Black marah, dia menerjang ke arah Xiao ingin membalas. Ying tidak membiarkan begitu saja. Dia mencoba menahan Black dengan tubuhnya. Black dengan marah memberitahu, melakukan ini demi Ying. Dia tidak terima akan itu, mengatakan bahwa Black hanya pengganggu yang ingin menghabisi Xiao. Black yang sadar sedang berada dalam jangkauan anak panah Xiao, mencoba menjaga jarak. Dia menantang Ying untuk bertarung di atas langit, dengan alasan bahwa mereka adalah naga. Xiao hanya tersenyum, percaya akan Ying tidak akan terprovokasi dengan perkataan Black. Tapi ternyata bayangan Xiao salah. Ying dengan mudah terpancing perkataan Black. Xiao menyuruhnya untuk turun, memberitahu tidak bisa membantu jika mereka bertarung di udara. Ying yang berhasil mengejar Black memukulnya, menyuruh dia untuk meminta maaf kepada Xiao. Black yang terkena serangan kesal, dan segera membalasnya. Ying yang terkena serangan itu kesakitan, menganggap Black lawan yang tangguh. Kini dia terfikir untuk meminta bantuan Xiao, dan segera menerjang ke arah Black. Xiao yang melihatnya senang, karena menganggap Ying paham dengan maksudnya. Dia dengan anak panah, menyerang ke arah Black. Black dengan refleksnya, menghindari serangan itu. Setelahnya dia menerjang ke arah Xiao, bergumam akan menghabisinya terlebih dahulu. Xiao dengan pedang dan crossbow-nya, menantang Black untuk maju. Black terkena serangan anak panah yang dilancarkan Xiao. Dia membalas dengan menerkam dan menerbangkannya ke atas. Yellow panik melihat Xiao dibawa pergi oleh Black. Ying mengejar menyuruhnya untuk melepaskan Xiao. Black dengan senyum jahat, mengatakan akan menjatuhkan Xiao dari atas. Xiao masih percaya diri. Dia dengan crossbow-nya menyiapkan anak panah. Tapi Black dengan cepat menjatuhkan Xiao, dan anak panah yang akan dilancarkan meleset. Xiao yang terjatuh mencoba tenang. Dia dengan cabangnya melilit Black. Black yang terlilit cabang berduri kesakitan, mempertanyakan dari mana cabang ini berasal. Xiao mengejeknya, menanyakan apakah cuma segini kemampuan Black Dragon. Black tidak terima dengan ucapannya. Dia segera menggigit cabang milik Xiao. Xiao tidak membiarkannya begitu saja. Dia kini mengikat kaki Black dan menariknya. Ying kembali datang dan ingin membantu. Xiao dan Black berteriak untuk jangan mendekat. Black mengguncang kakinya dan berhasil melepaskan lilitan. Xiao segera membentuk parasut menggunakan cabang. Tapi itu masih belum cukup untuk memperlambatnya. Ying yang melihat Xiao terbentur tanah sangat khawatir. Tapi Xiao dengan cepat bangun, memberitahu untuk jangan mengkhawatirkannya. Ying dengan marah menatap Black, menerjang menggigit untuk menjatuhkannya. Black merasa Ying sangat mengerikan jika sedang marah. Xiao menghunuskan pedangnya. Black yang dikeroyok mengatakan bahwa Xiao tidak memiliki kehormatan. Tapi Xiao tidak peduli akan itu. Dia dengan cepat menyerang. Xiao menanyakan, apakah ada kata-kata terakhir? Black yang berhasil menghindari serangan sangat takut. Dia mempertanyakan apakah Xiao masih sebuah bunga. Tapi mengapa Xiao bisa menggunakan crossbow, bahkan pedang? Ying yang melihat Black masih bertahan, ingin segera menghabisinya untuk makan malam. Black sangat panik. Xiao dan Ying sudah siap melancarkan serangan. Dia yang melihatnya sangat ketakutan. Dia dengan pasrah mengatakan menyerah. Dia beralasan bahwa hanya ingin menguji kekuatan milik Xiao dan Ying. Ia juga mengatakan bahwa dia sudah memberikan makanan dan air, menyatakan itu sudah cukup untuk kompensasi. Xiao menakutinya, mengatakan bahwa daging naga enak untuk dibuat kebab. Black ketakutan, mengeles daging naga itu tidak enak. Xiao masih belum puas, kembali menakutinya dengan mengatakan ingin mencobanya dulu. Black sudah tidak tahan, dia mengancam akan bertarung hingga tiada. Bahkan jika Ying dan Xiao bekerja sama, mereka akan tetap sangat kesulitan. Xiao mengalah, dia menenangkan bahwa tadi hanya bercanda. Setelahnya Black memberitahu bahwa memiliki beberapa harta, menawarkannya sebagai kompensasi. Ying dengan cepat mengambil ransel, yang diberitahu oleh Black. Xiao kebingungan, bertanya apakah semua naga membawa ransel saat terbang.
Black memberitahu bahwa sebenarnya dia tidak ingin membawa ransel, tetapi dia lebih tidak ingin meninggalkan hartanya. Ying mengeluarkan isi ransel itu. Mereka terkagum atas banyaknya emas dan perak yang ada. Xiao bertanya-tanya, untuk apa dia membawa ini semua? Bukankah emas dan perak tidak bisa dimakan? Mengejeknya apakah ini untuk membersihkan kotoran? Black kesal, meminta Xiao untuk cukup menghinanya saja, tapi tidak untuk menghina harta miliknya. Karena dia sudah mengumpulkan semuanya, dengan susah payah. Ying menemukan kertas, digundukan harta itu. Xiao mengerti bahwa itu adalah sebuah peta, tetapi gambarannya begitu jelek. Black selaku yang menggambarnya sedih, memberitahu bahwa dia sudah bersusah payah menyalinnya dari koleksi ayahnya. Xiao yang melihat peta itu bertanya apa itu Ancient Forest. Black menerangkan itu merupakan sebuah hutan yang kaya dan luas, dengan roh dewa yang tinggal di Divine Spirit, sebelah timur. Xiao membayangkan itu akan menjadi tempat yang bagus untuk tempat tinggalnya. Xiao menanyakan mengapa gurun ini ditandai dengan nama The Salsosion of Forget. Black menjelaskan bahwa dulunya gurun ini adalah kota yang makmur, tapi tidak mengerti mengapa sekarang menjadi seperti ini. Xiao hanya merenungkan, membayangkan bahwa dugaannya ternyata benar. Dia memutuskan mengambil peta dan beberapa koin emas sebagai tambahan kompensasi. Black bertanya, mengapa Xiao ingin mengambil peta itu? Mencoba menawarkan harta lainnya, karena peta itu ingin digunakan olehnya. Ying dan Yellow mengancam, memberitahu mereka bisa saja mengambil semuanya jika mau. Black yang mendengarnya hanya bisa pasrah, meminta untuk ikut dengan Xiao, karena dirinya tidak punya peta untuk menentukan jalan. Xiao melihat Black terus menatap Ying, membayangkan apakah Black menyukai Ying. Xiao menanyakan mengapa dia harus pergi bersamanya, yang tadi berniat untuk menyerang. Black dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya kuat, bisa menghadapi musuh yang ada di dalam perjalanan dan juga menggendong Xiao. Xiao meremehkan Black karena terlihat gendut dan tidak memiliki otot. Black mengatakan apakah dia tega dengan Ying, yang membawa meriam setiap waktu. Black juga memberitahu bahwa dia akan pergi sendiri, jika sudah menemukan alat untuk menyalin peta yang ada. Xiao akhirnya mengalah, dia memperbolehkan Black untuk ikut. Tapi Xiao tetap akan waspada, jika ada kejanggalan dari perilakunya. Dia menyuruh Black untuk memakan unta yang tersisa. Black hanya bisa bergumam, merasa dirinya yang memburu unta itu, tapi kini dia merasa yang diberikan. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Xiao senang, merasa Ying tidak perlu mengangkat beban yang berat lagi. Black menoleh, dan memanggil Xiao dengan panggilan paman. Xiao kesal, menyuruh Black untuk jangan memanggilnya paman. Black beralasan karena Ying memanggilnya ayah, dia ingin memanggil Xiao dengan sebutan paman. Xiao mengeluh untuk jangan banyak berbasa-basi, dan mengatakan apa yang diinginkan. Black yang dihunuskan pedang, meminta Xiao untuk menyimpan pedangnya terlebih dahulu. Xiao yang kesal tidak ingin menyimpan pedangnya. Berbicara akan menghunuskannya, selama beberapa hari lagi. Black yang hanya bisa pasrah, mengeluhkan mengapa dirinya bisa seperti ini. Ying menghampiri Xiao, mengatakan bahwa persediaan air mereka hampir habis. Xiao yang mendengarnya terlupa, jika mereka memerlukan air. Dia membayangkan, semenjak mendapatkan Gen Melon, dia tidak merasa memerlukan air. Itu membuatnya lupa, akan Ying dan lainnya masih membutuhkan air. Black yang mendengar pembicaraan Ying, memberitahu bahwa akan ada oasis di depan. Xiao yang mendengar perkataan Black, menanyakan dari mana dia mengetahui itu. Xiao yang mencurigainya, menghunuskan pedang menyuruhnya untuk jangan menyembunyikan sesuatu. Black yang terancam, beralasan dia mengetahuinya saat sedang tersesat di gurun ini. Xiao yang masih mencurigainya, bergumam bahwa Black masih menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, tidak selang lama, mereka sampai di oasis yang dibicarakan. Xiao yang melihat oasis itu, kagum karena oasis ini lebih besar dari yang sebelumnya. Black yang sudah pernah datang sebelumnya, merasa keheranan. Mencoba memberitahu Xiao, bahwa tempat ini lebih hijau dari terakhir kali dia datang. Ying yang melihat ada tanaman aneh, membayangkan bahwa tanaman itu memiliki gigi, yang hampir mirip dengan Xiao. Xiao yang melihatnya mengetahui bahwa itu, merupakan tanaman Venus. Ying yang mendekati tanaman itu, menanyakan apakah ini spesies yang mirip dengannya. Xiao menyuruh Ying untuk berhati-hati, dan jangan terlalu dekat. Ying yang sangat penasaran, tidak mendengarkan Xiao, dan segera menyentuh tanaman itu. Dan benar saja,
Yang dikhawatirkan terjadi, tanaman itu menggigit Ying. Xiao yang melihatnya menyuruh Black untuk membantu Ying. Dia ketakutan, meminta untuk ditolong, karena dia dililit oleh tanaman itu. Black yang melihatnya, seperti mengetahui sesuatu. Ying yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah. Dan segera setelahnya, ada banyak parasit tanaman yang keluar dari tanah. Xiao yang melihatnya merasa kebingungan, mempertanyakan monster macam apa itu. Black akhirnya mengingat sesuatu, dia memberitahu Xiao bahwa itu adalah parasit hunter. Tanaman yang dapat mengendalikan makhluk, untuk dijadikan sebagai boneka hidup. Xiao tidak memperdulikan itu, dan tetap akan menyelamatkan Ying. Dia meminta Black untuk bertarung bersama. Black yang sudah terlanjur ketakutan, tidak ingin ikut membantu. Xiao marah, menganggap Black begitu pengecut. Black tetap pada keputusannya, dengan alasan demi bertahan hidup. Xiao yang kecewa, segera menyuruhnya untuk pergi dan jangan mengganggu. Dia dengan cabangnya, melilit 2 pohon di samping. Dia bersiap untuk meluncur, dan bersama Yellow mereka menerjang. Ying yang melihatnya, begitu senang. Kini dia dengan pedangnya, menebas tentakel itu. Dia menyuruh Ying untuk bergerak melepaskan diri, dan berbicara akan mengurus parasit yang ada. Xiao dengan begitu keren menghabisi parasit satu persatu. Black yang melihat begitu tercengang, karena Xiao bisa mengalahkan banyak parasit sendirian. Xiao masih mencoba menghabisi semuanya, dan tak lama Ying dengan bantuan Yellow, berhasil melepaskan diri. Kini mereka ingin membantu Xiao, tapi tetap saja Black hanya melihatnya dari kejauhan. Tidak lama dia terkejut, saat melihat ada tangan besar yang ingin menyerang Ying. Akhirnya Black keluar, dia menerjang untuk menyelamatkan Ying. Ying yang melihatnya berterima kasih, menanyakan keadaan Black yang terkena serangan. Black yang ingin terlihat keren, menjawab dia baik-baik saja. Segera setelahnya ada satu tangan lagi yang muncul, ingin bergerak untuk keluar. Dan monster yang besar pun terlihat. Mereka terkejut atas monster yang keluar. Black menjelaskan, itu merupakan inang dari parasit hunter, yang bisa terus bertambah besar, seiring bertambahnya waktu. Seketika dia menyesali, karena telah keluar dari tempat persembunyian. Xiao memuji Black, karena dia berani untuk membantu. Meminta untuk bekerja sama, mengalahkan musuh yang ada. Xiao berbicara itu merupakan tanaman tanpa kecerdasan, jadi akan lebih mudah untuk dikalahkan. Black yang mendengarnya, menanyakan bukankah Xiao juga tanaman. Xiao dengan percaya diri, menjawab dirinya berbeda. Dan pada akhirnya, pertarungan dimulai. Ying mendekati parasit yang ada, dan membawanya terbang. Black yang melihatnya mengerti, bahwa Ying akan menjatuhkan parasit dari ketinggian. Black ingin mengikuti cara Ying. Dia menangkap satu parasit, dan membawanya terbang. Saat yang lain melawan parasit kecil, Xiao dengan percaya diri melawan inangnya. Walau begitu Xiao masih kesulitan, dan terpukul mundur. Dia mengeluh, bahwa potnya saat ini kurang stabil. Inang monster itu mendekat, dan memukul Xiao ke atas. Xiao masih bisa menahan menggunakan cabang yang dia ikat di antara 2 pohon. Kini dia memanfaatkan keadaan dengan mengayun dan menyerang ke depan. Xiao berhasil menebas bagian belakang inang itu. Dia terkejut, karena melihat tidak ada darah yang keluar. Inang itu ingin membalas dendam. Xiao hanya bisa bertahan, sambil memikirkan rencana, untuk mengalahkan parasit di depannya. Dia memanfaatkan area sekitar dan bergelantungan, menggunakan cabang. Xiao menerjang ke arah perut, tapi parasit itu menyadarinya. Dia segera memasukkan dirinya untuk membuat perlindungan. Xiao tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba untuk menembus pelindung itu. Dia kesal, karena pelindung yang ada begitu keras. Monster itu tidak membiarkan dirinya diserang tanpa perlawanan. Dia ingin menangkap Xiao. Xiao menyadari itu dan melompat ke atas, dan mengatakan monster itu bodoh. Monster itu mencoba menyerang kembali, dan Xiao dengan cepat turun. Dan kini monster itu tumbang oleh ulahnya sendiri. Black yang melihat pertarungan itu merasa takjub, karena Xiao berhasil mengalahkan parasit hunter sendirian. Tapi tidak lama, inang itu kembali bangun dan menumbuhkan parasit di bagian kepala. Xiao yang melihatnya tidak mempermasalahkan, dan kembali bersemangat. Dia menggunakan cabangnya, kembali mengayun. Dia menerjang, dan dengan pedangnya menghunuskannya ke depan. Dia berdiri di atas monster, menyuruh Ying mengangkatnya ke udara. Ying mengangkat Xiao ke atas,
Xiao dengan pedangnya menebas cabang miliknya sendiri. Ying menanyakan mengapa Xiao melakukan itu. Xiao meminta untuk jangan banyak bertanya terlebih dahulu. Monster itu nampak akan terlepas dari ikatan cabang milik Xiao. Dia menyuruh Ying untuk terbang lebih tinggi dengan lebih cepat. Saat sudah merasa cukup, dia menyuruh Ying untuk melepaskannya sekarang, dan dengan pedangnya meluncur ke bawah, mengarahkan kepada monster itu. Dia berhasil mengenai titik vitalnya. Parasit Hunter masih mencoba melawan. Tetapi dia nampak sudah tidak sanggup, dan akhirnya berhasil dikalahkan. Black dibuat kebingungan, karena kini Xiao benar-benar mengalahkan monster itu. Xiao menyuruh Ying dan Black untuk menyelesaikan sisanya. Mereka dengan cepat menghabisi sisa parasit yang ada. Black khawatir dengan Xiao, menanyakan keadaannya. Xiao meminta untuk jangan khawatir, karena luka ini akan segera sembuh. Black hanya bisa membayangkan, pasti Xiao masih merasa kesakitan setelah memutus cabang miliknya sendiri. Kini dia teringat sesuatu saat melihat Xiao berani mengorbankan dirinya. Ying menanyakan pada Xiao apakah mereka boleh memakan serigala yang terlihat masih segar. Xiao melarangnya, memberitahu mungkin masih terdapat parasit. Setelahnya dia melihat sekitar dan meminta Black untuk mencarikan makanan. Black menanyakan mengapa harus dia yang mencari makanan. Xiao meminta untuk jangan mengeluh, menganggap dialah yang paling sedikit bertarung. Dia mencoba menuruti, karena ingin membicarakan sesuatu kepada Xiao. Tidak lama setelahnya, dia menemukan tikus gurun yang sedang meminum air. Dia segera mencengkramnya, dan kembali menyerahkan hasil buruan kepada Xiao. Ying memuji Black, karena bisa mendapat mangsa dengan cepat. Xiao mengkritiknya bagaimana mereka semua bisa makan, jika hanya dengan buruan sekecil itu. Black dengan kesal, hanya bisa merengut pasrah. Dia segera terbang, dan mencari beberapa mangsa lagi. Black kembali, dengan kekesalan yang belum hilang. Saat sudah sampai, dia kaget melihat Xiao dan lainnya sudah memakan makanan. Saat dia sampai, Ying meminta maaf karena tidak menunggunya untuk makan. Dia tidak mempermasalahkan itu, menganggap mereka sudah bekerja keras saat pertarungan tadi. Dia menanyakan kepada Ying, mengapa Xiao suka berbicara kepada angin. Ying hanya menjawab itu adalah kebiasaan Xiao, dan meminta Black untuk terbiasa akan itu. Ternyata di balik itu, kini Xiao mendapatkan gen baru. Dia mendapatkan gen Cuscuta, dengan stat yang bisa beregenerasi, melilit, dan yang paling hebat adalah bisa mengendalikan makhluk yang sudah mati. Xiao dengan sangat gembira, meminta sistemnya untuk segera menggabungkannya. Yi mengatakan bahwa ini adalah hadiah spesial, yang diberikan kepadanya karena sudah bekerja keras saat melawan parasit Hunter. Xiao yang mendengarnya tidak terima, menganggap ini adalah keberuntungannya. Yi tidak membenarkan itu, menjelaskan hadiah kali ini secara khusus dipilih dan ditingkatkan olehnya berdasarkan gen Cuscuta, dengan karakteristik yang mirip dengan tanaman parasit Hunter. Xiao masih ragu, tapi dia tetap berterima kasih kepada Yi. Xiao melihat serigala yang ditangkap. Dia ingin menjadikan itu sebagai bahan percobaan. Xiao memutus cabang miliknya, dan merasa kesakitan. Tapi cabang yang diputus Xiao berubah. Cabang itu bergerak ke arah mayat serigala, dan tak lama serigala itu berhasil bangun dan hidup kembali. Black yang melihat serigala itu hidup, merasa takut. Sebaliknya, Xiao yang mengendalikan serigala merasa senang. Karena dia bisa melihat perspektif serigala yang dikendalikan, tapi sepertinya itu tidak bisa bertahan lama. Black yang masih belum sadar, mengecek serigala yang kembali terkapar. Xiao mengerti, dia hanya bisa mengendalikan sesuatu sebanyak satu kali dan memiliki batas tertentu. Dia mencoba kembali, tapi kali ini kepada rubah gurun. Black masih bergumam, apakah dia tadi belum membunuhnya dengan benar. Xiao yang sudah berhasil mengendalikan rubah, segera mencobanya dengan menyerang Black. Black menyadari itu, dia dengan refleks menangkisnya. Xiao membayangkan bahwa dugaannya benar. Dia menjelaskan bahwa serigala gurun memiliki kekuatan yang lebih besar dari rubah gurun. Itu membuat tingkat pengendaliannya lebih sulit. Jadi dengan kata lain, dia harus bertambah kuat. Black melihat ada tanaman di buruannya. Dia menanyakan apakah Xiao yang mengendalikan mereka. Xiao mengancam itu merupakan skill untuk mengendalikannya saat dia ingin berpaling. Black yang panik menenangkan, menjelaskan dirinya tidak akan berkhianat. Xiao dengan pedangnya, bersiap untuk makan lagi. Saat sedang makan, Black bertanya apakah dia boleh meminta bantuan.
Xiao menanyakan bantuan apa yang diinginkan. Black menjelaskan dirinya bukan meminta secara gratis, tetapi dia akan memberi imbalan beberapa emas. Xiao pada awalnya belum tertarik dengan penawaran yang diberikan. Black memberitahu bahwa emas dan perak yang dia bawa adalah mata uang dunia yang akan berguna suatu saat nanti. Xiao meminta untuk menjelaskan bantuan apa yang dimaksud. Black menerangkan dia ingin mencuri suatu barang dari sebuah organisasi. Xiao yang memikirkannya bertanya, apakah dia bermaksud menjadikannya sebagai pencuri? Black tidak membenarkan itu. Dia memberitahu ingin mengambil barang dari organisasi jahat yang suka menyiksa seseorang dan menangkap makhluk spiritual yang tidak bersalah. Organisasi itu bergerak karena ada sebuah benda ajaib yang berada di tangan pemimpin mereka. Black meminta Xiao untuk mencuri benda ajaib itu. Dia mencoba meyakinkan, memberitahu bahwa organisasi itu juga menculik penduduk asli. Xiao bertanya-tanya, siapa itu penduduk asli? Dia yang sudah melihat banyak makhluk aneh, tapi belum pernah melihat penduduk asli, meminta Black untuk jangan membohonginya. Black dengan wajah sedih, meminta Xiao untuk mempercayainya, membujuk akan menambahkan imbalan. Bahkan dia mengatakan Xiao akan dianggap seperti pahlawan. Dia menawarkan untuk melihat organisasinya terlebih dahulu, baru setelahnya Xiao boleh memutuskan. Xiao menanyakan, apakah Black mengetahui titik lokasi penjahat itu? Black mengetahuinya, mengatakan bahwa organisasi itu berada di area timur. Xiao menyindir, mengatakan bahwa Black sepertinya menyembunyikan sesuatu. Black dengan tenang menjawab, dia hanya suka mengumpulkan informasi tentang musuhnya untuk berjaga-jaga. Xiao akhirnya memutuskan untuk membantu, karena merasa arah timur sejalan dengan tujuannya. Black dengan senang berterima kasih kepada Xiao. Xiao memberikan syarat tambahan, meminta Black untuk mencarikan makanan di sepanjang jalan. Kini mereka sudah dalam perjalanan, dan terlihat Black sedang berburu mangsa untuk memberikannya kepada Xiao. Xiao yang merasa tangkapannya kurang, menyuruhnya untuk mencarikan lagi. Black yang kelelahan melaporkan kepada Xiao, mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi hewan yang tersisa. Xiao meminta untuk jangan banyak alasan, menyuruhnya pergi mencari lebih jauh. Black yang tidak ada pilihan lain, segera pergi untuk mencari mangsa. Ying menanyakan kondisi Xiao, dia berbicara bahwa Xiao sudah makan terlalu banyak. Xiao yang ingin segera bertambah kuat, terus memakan daging yang ada. Dia meminta Yi untuk membuka seluruh peti. Sistem membukanya dan Xiao memperoleh 5 gen, serta banyak poin evolusi. Dia masih terfikir untuk lebih cepat bertambah kuat, demi melawan musuh yang akan dihadapi. Black yang melihat Xiao sangat cepat bertambah kuat, merasa kagum. Terbayang jika menghadapi Xiao yang sekarang, pasti dia akan tamat dengan cepat. Scene dialihkan, diperlihatkan banyak kereta kuda yang berjalan. Xiao yang melihat itu, menanyakan apakah mereka akan melawannya sekaligus. Black menenangkan, menjelaskan bahwa mereka hanya perlu menyelinap, dan mengambil barangnya secara diam-diam. Nampak ada Black Dragon yang terkurung. Dia meronta-ronta ingin keluar. Organisasi itu menyuruh penanggung jawab untuk bergerak menanganinya. Dia dengan cepat mengeluarkan benda ajaib dan menyetrumnya. Xiao yang melihatnya merasa kesian, kebingungan mengapa Black Dragon dewasa bisa berakhir seperti itu. Black yang melihatnya menjelaskan bahwa organisasi itu memiliki benda ajaib khusus. Xiao bertanya apakah Black memiliki hubungan dengan naga yang terkurung. Karena Xiao melihat Black begitu marah dan sedih. Black yang tersulut emosi, menjawab bahwa itu adalah ibu kandungnya. Dia menceritakan kejadian sebelum ibu kandungnya ditangkap. Saat itu mereka ingin pergi ke pegunungan Kunlun, dan sedang dalam perjalanan. Tapi tiba-tiba mereka disergap dengan benda ajaib, yang bisa membuat kekuatan mereka hilang seketika. Black bisa berhasil selamat, karena saat itu ibunya mengorbankan diri demi dirinya. Dia sangat sedih, memikirkan bagaimana cara untuk mencari bantuan. Dia saat itu sudah mencari di daerah sekitar, tetapi tidak kunjung menemukan seseorang. Ying yang mendengar penjelasan itu, berbicara kepada Xiao untuk membantu Black. Xiao tidak ingin terburu-buru, meminta untuk mengamatinya terlebih dahulu. Saat sedang memperhatikan, dia terkaget, karena ada badai pasir yang datang. Dia menyuruh semuanya untuk turun ke bawah. Black yang melihat badai pasir itu, memberitahu bahwa itu bukan badai pasir biasa. Itu merupakan badai pasir berisi banyak belalang, yang suka memakan segalanya. Black mengetahuinya,
karena dia pernah bertemu badai itu sebelumnya. Xiao yang mendengarnya, meminta mereka untuk merapat mendekat. Dia membuat perlindungan, menggunakan cabang berduri. Ying melihat belalang itu, memakan cabang milik Xiao. Xiao menyadari bahwa belalang ini beracun. Ying yang melihat cabang Xiao dimakan, menanyakan keadaannya. Xiao memintanya untuk jangan khawatir, dan menyuruh membereskan belalang yang masuk. Mereka dengan cepat menjaga Xiao, dan mengusir belalang yang mendekat. Xiao mendengar sesuatu, dan tanpa sengaja melihat seseorang yang berubah menjadi zombie. Dia yang melihat itu, menyuruh semuanya untuk lebih waspada. Di bagian organisasi penjahat, mereka dengan mudah membunuh belalang itu. Xiao yang melihatnya hanya bisa pasrah, karena dia hanya bisa bertahan dan bersembunyi, sambil menyaksikan organisasi itu menyerang balik belalang yang datang. Mereka lega, karena badai belalang sudah berakhir. Xiao yang melihat orang-orang tadi membunuh belalang dengan mudah, membayangkan bagaimana cara dia untuk mencuri benda ajaib yang ada. Black yang melihat kekhawatiran Xiao mencoba menenangkan, memberitahu dia mempunyai setengah dari bagian benda ajaib yang diincar. Xiao yang mendengarnya sangat senang, membicarakan mengapa Black tidak mengatakan itu sedari tadi. Dia menyuruh Black untuk mengeluarkan benda ajaib yang dimaksud. Black yang mendengarnya mengeluarkan benda itu dari mulutnya. Xiao yang melihat, hanya bisa merasa jijik. Black membilas benda itu dengan air. Dia menjelaskan hanya dengan cara itulah benda ajaib yang disimpan bisa aman. Xiao menyuruhnya berhenti, karena persediaan air mereka sedang terbatas. Black yang sudah membersihkannya, memberikan benda itu pada Xiao. Xiao yang melihat benda itu terfikir, dengan konsep benda yang mirip dengan stempang. Dia menanyakan apakah Black tahu, jika benda ini mirip dengan stempang. Black tidak mengetahui itu, karena dia baru melihat benda yang seperti ini. Xiao yang membayangkan dunianya saat ini, sangat kebingungan. Karena dunianya saat ini memiliki banyak misteri, dari naga, stempang, dan apakah selanjutnya akan ada cyberpunk. Xiao menanyakan kepada sistemnya, apakah dia tahu tentang benda ajaib ini. Sistem yang melihatnya, memberitahu bahwa dia tidak mengetahui itu. Xiao kembali bertanya, apakah dia boleh memakan itu. Sistem kebingungan, meminta Xiao untuk tidak memakan apa saja yang sedang dilihat. Xiao yang mendengarnya hanya bisa lesu, meminta Black untuk menyimpannya kembali. Black mengambil benda itu, dan memasukkannya kembali ke dalam perut. Xiao melihat belalang yang berserakan, dia terfikir apakah bisa mendapatkan peti dari ini. Dia membayangkan bahwa belalang ini beracun, tetapi dia tidak menganggapnya serius karena memiliki gen penyembuh. Ying yang melihat Xiao ingin memakan belalang mencoba menghentikannya, karena Xiao tadi berkata bahwa belalang itu beracun. Tapi Xiao memberitahu bahwa belalang itu tidak berbahaya baginya, dan segera setelahnya Xiao mendapatkan 5 peti. Dia membayangkan ada sangat banyak belalang, terfikir akan mendapat banyak peti. Tapi nyatanya semua itu tidak akan terjadi, karena organisasi itu mengumpulkan belalang yang ada. Setelah organisasi itu pergi, Xiao segera mendekat. Dia yang terbayang akan mendapat banyak belalang, kini hanya disisakan 4 saja. Black yang melihat Xiao memakan belalang sisa, membicarakan bahwa Xiao sangat rakus. Xiao tidak memperdulikan itu. Kini yang dia pikirkan hanyalah bertambah kuat. Xiao meminta sistemnya untuk membuka semua peti. Dia kini mendapatkan 1 gen baru, dan peti sisanya hanya poin evolusi. Xiao yang mendapatkan itu tetap senang, karena gen barunya kali ini bisa membuatnya beracun. Dia segera menyuruh sistemnya untuk menggabungkan. Kini mereka sedang berada di kota manusia. Xiao mengatakan bahwa kota ini sangat besar. Dia meminta Black untuk turun, dan beristirahat di gudang yang berada di bawah. Xiao meminta Ying untuk berubah, dan membeli beberapa persediaan. Ying mengatakan bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Black yang mendengarnya mengajukan diri untuk menemani Ying, memberitahu bahwa dia juga bisa berubah menjadi manusia.